Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ratemi duduk termenung di depan warung kelontongnya yang semakin sepi. Rak-rak kosong, cat dinding yang mulai mengelupas, dan lantai berdebu menjadi saksi betapa usahanya sudah diambang kehancuran. Sejak pandemi melanda, banyak pelanggan beralih ke minimarket modern, membuat warungnya tak lagi menghasilkan keuntungan. Hutang menumpuk di mana-mana, dari utang ke tengkulak hingga tagihan listrik yang menunggak 3 bulan. Suaminya, Joko, yang dulu berapi-api mencari solusi, kini hanya bisa menghabiskan waktu di rumah, mengeluh dan menyalahkan keadaan. Suatu malam, saat Ratemi tengah menghitung sisa uang di dalam laci kasir, datanglah Wario, seorang kenalan lama. Wario dulu juga memiliki usaha yang hampir bangkrut, tapi kini mendadak kaya raya. Dengan mobil mewah dan emas berkilauan di jarinya, ia tersenyum penuh kemenangan. "Ratemi, kalau kau mau cepat kaya, ada jalannya," katanya sembari melirik ke arah Joko yang sedang merokok di luar. Ratemi menatapnya ragu. "Jalan apa?" tanyanya. Wario menyeringai, lalu mendekat dan berbisik, "Gunung Kawi." Dua kata yang cukup untuk membuat bulu kuduk Ratemi meremang. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan di sana, tentang tumbal, ritual aneh, dan kekayaan yang datang dari dunia lain. Joko yang mendengar percakapan mereka justru tertarik. "Kalau memang bisa kaya, kenapa tidak?" katanya santai. Ratemi menatap suaminya, antara takut dan tergoda oleh kesempatan ini. Malam itu, Ratemi tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Wario. Di satu sisi, ia tahu pesugihan bukan jalan yang benar. Tapi di sisi lain, hidupnya sudah terlalu sulit. Ia tak ingin terus-terusan dihina keluarga dan tetangga karena dianggap gagal. Jika ada cara untuk keluar dari kemiskinan, bukankah patut dicoba? Ia menoleh ke Joko yang sudah terlelap di sampingnya, lalu menghembuskan napas panjang. "Mungkin hanya sekali," gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, mereka menemui Wario untuk mengetahui lebih lanjut. Pria itu membawa mereka ke sebuah rumah di pinggir kota, tempat seorang dukun menunggu. Dukun itu seorang pria tua dengan sorot mata tajam dan senyum misterius. "Pesugihan di Gunung Kawi bukan sekadar mencari kekayaan," katanya. "Ada harga yang harus dibayar." Ratemi dan Joko saling berpandangan, mulai merasa ragu. Dukun itu melanjutkan, "Setiap pasangan yang ingin pesugihan harus menjalani ritual bertukar pasangan. Kalian harus melakukan ini agar roh penunggu gunung percaya dan memberi berkah kekayaan." Ratemi tercekat, wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan syarat seperti ini. Joko pun tampak terkejut, tapi kemudian, ia tersenyum miring. "Kalau cuma itu syaratnya, mungkin kita bisa mempertimbangkan," katanya dengan nada ringan, seolah yang mereka bicarakan hanyalah transaksi biasa. Ratemi merasa perutnya mual, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik, kesempatan ini bisa mengubah hidup mereka. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. "Baiklah," ucapnya pelan. Malam itu, keputusan telah diambil. Mereka akan pergi ke Gunung Kawi, tempat di mana kekayaan dan dosa bertemu dalam satu takdir. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa panjang dan mencekam bagi Ratemi. Jalanan berkelok, udara semakin dingin, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan tua di sepanjang lereng gunung. Di dalam mobil, Joko tampak santai, bahkan sesekali bersiul, seolah yang mereka jalani ini hanyalah perjalanan wisata biasa. Ratemi, sebaliknya, merasa dadanya sesak. Ia berulang kali menggenggam ujung kerudungnya, berusaha menenangkan diri. Wario, yang duduk di depan, hanya tersenyum tipis. Semua yang datang ke sini awalnya ragu, tapi begitu merasakan hasilnya, mereka pasti kembali, katanya, membuat Ratemi semakin resah. Setibanya di kawasan Gunung Kawi, mereka disambut suasana yang aneh. Di antara pepohonan rindang, tampak beberapa rumah joglo dengan lampu temaram, sementara para peziarah berpakaian serba hitam hilir mudik tanpa suara. Bau dupa menyengat menusuk hidung,
bercampur dengan aroma tanah basah. Di depan sebuah rumah besar, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri menunggu. "Kalian sudah siap?" tanyanya dengan suara berat. Ratemi menelan ludah, sementara Joko langsung mengangguk yakin. Mereka dibawa ke dalam rumah itu, menuju sebuah ruangan yang dipenuhi kain merah dan berbagai sesajen. Di tengah ruangan, terdapat tikar lebar dengan lilin-lilin kecil di sekelilingnya. "Ritual akan dimulai tengah malam," ujar sang dukun. "Saat itu, kalian harus melupakan pasangan masing-masing dan menjalani perjodohan baru. Hanya dengan cara ini, kalian akan diterima oleh penunggu gunung." Kata-kata itu membuat perut Ratemi semakin mual. Ia melirik Joko, berharap suaminya ragu, tetapi yang ia temukan hanyalah sorot mata penuh ambisi. Saat malam tiba, beberapa pasangan lain sudah berkumpul. Mereka semua terlihat pasrah, seakan ini bukan kali pertama mereka menjalani ritual. Lalu, satu persatu nama dipanggil. Ketika giliran Ratemi tiba, ia melihat seorang lelaki muda melangkah ke arahnya. Tubuhnya tegap, rambutnya sedikit gondrong, dan ada seulas senyum menggoda di bibirnya. "Namaku Bakri," katanya pelan, sementara tatapannya tajam menusuk Ratemi. Dada Ratemi berdebar keras, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga sesuatu yang lebih berbahaya, rasa penasaran. Bakri jauh lebih muda dari Joko, tubuhnya atletis, dan ada aura misterius yang menarik perhatian Ratemi. "Mari kita jalani ini dengan baik," lanjut Bakri, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Ratemi ingin menolak, ingin berlari dari tempat ini, tetapi suara dukun menggema di ruangan. "Ritual dimulai sekarang." Lilin-lilin di sekeliling mereka tiba-tiba padam, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu minyak di sudut ruangan. Udara berubah dingin, dan suara gamelan terdengar samar di kejauhan. Ratemi bisa merasakan tangan Bakri menyentuh jemarinya, menghangatkan kulitnya yang dingin karena ketakutan. "Ikuti saja alurnya," bisik Bakri di telinganya. Saat itu, Ratemi tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tak hanya datang ke Gunung Kawi untuk mencari kekayaan, tetapi juga menemukan sesuatu yang lebih menggoda, sebuah gairah terlarang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Ratemi melangkah melewati batas yang tak pernah ia bayangkan. Ritual berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar memenuhi syarat pesugihan. Saat fajar mulai menyingsing, Ratemi menyadari bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tak akan bisa ia tarik kembali. Dan anehnya, ia tak merasa menyesal. Setelah ritual pertama, Ratemi seharusnya merasa lega karena syarat pesugihan telah terpenuhi. Tetapi yang ada justru kegelisahan yang tak kunjung reda. Sepanjang perjalanan pulang, Joko terlihat puas, bahkan beberapa hari setelahnya, keberuntungan mulai menghampiri. Warung kelontong mereka yang hampir bangkrut tiba-tiba ramai pembeli. Uang mengalir deras, dan Joko mulai membeli barang-barang mahal tanpa ragu. Namun, bagi Ratemi, kekayaan itu terasa hampa. Yang terus terngiang di kepalanya bukanlah keuntungan yang mereka dapatkan, melainkan sentuhan Bakri, tatapan matanya yang dalam, serta bisikan lembutnya di telinga. Awalnya, Ratemi mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia sibuk membantu Joko mengurus warung, menyibukkan diri dengan belanja dan menghitung uang. Namun, setiap kali melihat suaminya yang semakin serakah dan lupa daratan, hatinya terasa semakin kosong. Joko mulai sering keluar malam, menikmati hasil pesugihan tanpa memikirkan perasaan Ratemi. Di saat itulah, pikiran tentang Bakri semakin sulit diusir. Suatu malam, saat Joko pergi entah kemana, Ratemi memberanikan diri menghubungi Wario. Ia ingin tahu lebih lanjut tentang Bakri, mencari alasan untuk bertemu kembali. Wario, dengan senyum penuh arti, memberinya alamat sebuah rumah di pinggir kota. "Bakri juga sering ke Gunung Kawi," kata Wario. "Kalau kau ingin bertemu dengannya lagi, kau tahu harus kemana." Ratemi terdiam, tetapi dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin memperkuat pesugihan, Ratemi kembali ke Gunung Kawi sendirian. Joko tak menaruh curiga,
terlalu sibuk menikmati kehidupan barunya. Saat tiba di sana, Bakri sudah menunggu di tempat yang sama seperti malam ritual itu. "Aku tahu kau akan kembali," katanya sambil menyeringai. Ratemi tidak menjawab, hanya menatap lelaki itu dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, Ratemi kembali menjalani ritual pesugihan, tapi bukan lagi demi kekayaan. Ada sesuatu yang lebih kuat menariknya ke dalam hubungan ini, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam pernikahannya. Bersama Bakri, ia merasa diinginkan, merasa hidup. Setiap ritual yang dijalani menjadi lebih dari sekadar memenuhi syarat, tetapi juga pelampiasan dari api yang semakin membara dalam dirinya. Waktu berlalu, dan Ratemi semakin sering menghilang dari rumah dengan alasan mencari berkah tambahan. Joko, yang sudah terlena dengan uang dan kesenangan duniawi, tak pernah mencurigai perubahan istrinya. Sementara itu, hubungan Ratemi dan Bakri semakin erat. Mereka bukan lagi hanya pasangan sementara dalam ritual pesugihan, tetapi dua insan yang saling mencari di balik kabut Gunung Kawi. Namun, di balik semua gairah dan kekayaan yang mereka nikmati, Ratemi tak menyadari bahwa ia telah semakin dalam masuk ke dalam perangkap. Gunung Kawi tidak hanya memberi, tetapi juga menuntut balasan. Dan ketika Ratemi mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal cinta dan harta. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ratemi mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Rasa mual sering datang di pagi hari, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya, dan ada firasat aneh yang terus menghantuinya. Awalnya, ia mengira ini hanyalah efek dari kelelahan karena sering bepergian ke Gunung Kawi. Tetapi saat siklus bulanannya terlewat, ia mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar. Ketakutan dan kebahagiaan bercampur dalam dirinya. Jika benar ia mengandung, anak siapakah ini? Apakah Joko, suaminya yang hampir tak pernah menyentuhnya lagi, atau Bakri, pria yang membuatnya merasa hidup kembali? Bakri menerima kabar itu dengan wajah penuh kemenangan. "Ini pertanda bahwa kita harus meninggalkan masa lalu," katanya, menggenggam tangan Ratemi erat. "Anak ini bukan milik Joko. Dia adalah simbol dari kehidupan baru kita." Namun, di balik kata-kata penuh keyakinan itu, ada sesuatu dalam tatapan Bakri yang membuat Ratemi merinding. Bukan kegembiraan tulus, melainkan semacam obsesi. Sejak kehamilannya, Bakri semakin sering membawanya ke Gunung Kawi, bukan hanya untuk ritual, tetapi juga untuk berbicara dengan dukun yang pernah membimbing mereka. Dukun itu menatap perut Ratemi dengan sorot mata tajam. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh," katanya dingin. "Pesugihan selalu meminta tumbal, dan kali ini, kalian tidak bisa menghindarinya." Ratemi menegang, tangannya secara refleks melindungi perutnya. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum samar. "Setiap keberuntungan yang diberikan akan diambil kembali dengan cara yang setimpal. Kau pikir anak ini hadir begitu saja? Tidak, Ratemi. Dia adalah bagian dari perjanjian kalian." Ucapan itu menghantui Ratemi sepanjang perjalanan pulang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan hanya takut kehilangan harta, tetapi takut kehilangan anak yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai merasakan ikatan dengan janin di dalam kandungannya, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar gairah yang selama ini menuntunnya pada keputusan-keputusan gila. Namun, Bakri tampaknya tak peduli. Ia semakin sibuk mengembangkan usahanya yang meroket setelah ritual terakhir. Rumah baru, kendaraan mewah, dan emas berkilauan menjadi bukti bahwa pesugihan mereka benar-benar berhasil. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Satu persatu, orang-orang di sekitar mereka mulai mengalami kejadian aneh. Seorang kenalan yang pernah ikut dalam ritual pesugihan ditemukan tewas di kamarnya tanpa sebab yang jelas. Wario, pria yang pertama kali memperkenalkan mereka pada Gunung Kawi, mendadak jatuh sakit dan kehilangan seluruh hartanya dalam semalam. Ratemi mulai bertanya-tanya, apakah ini kebetulan, ataukah bagian dari harga yang harus mereka bayar? Ratemi semakin resah ketika Joko tiba-tiba kembali ke dalam hidupnya,
tidak lagi sebagai suami yang lemah dan tak berdaya, tetapi sebagai pria yang curiga dan penuh amarah. "Kau berubah, Pratemi," katanya suatu malam. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu." Mata Joko menatap tajam, seolah mampu menembus kebohongan yang selama ini ia tutupi. Pratemi ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi perutnya yang semakin membesar menjadi bukti bahwa ia tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pratemi merasa benar-benar terjebak. Ia telah kehilangan Joko, tetapi apakah Bakri benar-benar bisa menjadi masa depannya? Dan yang lebih mengerikan lagi, jika pesugihan benar-benar menuntut tumbal, maka siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Dalam keheningan malam, Pratemi menyadari bahwa mungkin bukan hanya harta yang sedang dipertaruhkan, melainkan nyawanya sendiri. Sejak percakapan terakhirnya dengan Joko, Pratemi mulai dihantui perasaan bersalah dan ketakutan yang semakin kuat. Ia tak lagi bisa menikmati kekayaan yang dulu begitu ia dambakan. Setiap malam, mimpi buruk menghampirinya. Bayangan tangan-tangan hitam yang berusaha merenggut janinnya, suara tangisan yang menggema di udara, dan sosok misterius yang berdiri di depan rumahnya dengan mata kosong menatap ke arahnya. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apakah ini pertanda bahwa tumbal telah ditentukan? Sementara itu, Bakri semakin ambisius. Ia tak lagi hanya mengandalkan pesugihan untuk memperkaya diri, tetapi mulai melakukan bisnis-bisnis baru yang penuh dengan kecurangan. Lelaki itu seperti terbuai oleh kekuatan yang diberikan Gunung Kawi, seolah percaya bahwa dirinya tak terkalahkan. Namun, bagi Pratemi, semuanya terasa berbeda. Ia tak lagi melihat Bakri sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Setiap kali lelaki itu menyentuh perutnya, Pratemi merasakan firasat buruk, seakan-akan bayi di dalam kandungannya tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Joko, yang awalnya hanya menaruh curiga, mulai bertindak lebih jauh. Ia diam-diam mengikuti Pratemi, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya, suatu malam, ia melihat Pratemi bertemu dengan Bakri di sebuah rumah di pinggir kota. Amarah yang selama ini ia pendam meledak begitu saja. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk dan menyerang Bakri. "Kau kira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan?" bentaknya, tinjunya mendarat di wajah Bakri. Pratemi berteriak, mencoba melerai, tetapi semuanya sudah terlanjur kacau. Pertengkaran itu tak berakhir di situ. Joko mulai mengungkap semua yang ia ketahui. "Aku sudah mencari tahu tentang pesugihan kalian," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu ada harga yang harus dibayar, dan aku yakin itu bukan aku. Tapi apakah kau sadar, Pratemi, siapa yang sebenarnya mereka incar?" Tatapan Joko tertuju ke perut Pratemi. Sejenak, ruangan itu menjadi hening. Pratemi merasa dunia di sekelilingnya berputar. Jika benar, maka anak yang dikandungnya bukanlah berkah, melainkan tumbal yang telah ditentukan sejak awal. Bakri hanya tersenyum miring. "Kau terlalu banyak bicara, Joko," katanya santai. "Apapun yang terjadi, ini sudah menjadi bagian dari perjanjian kami." Kata-kata itu membuat Pratemi tersadar. Bakri tidak peduli dengan anak yang dikandungnya, tidak peduli dengan nasibnya. Yang ia inginkan hanyalah kekayaan yang terus mengalir. Dengan tangan gemetar, Pratemi mundur selangkah, menjauh dari Bakri yang kini terasa lebih menyeramkan daripada siapapun yang pernah ia temui. Di luar, angin malam berhembus kencang. Langit yang semula cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat, seolah-olah Gunung Kawi sendiri sedang bersiap untuk menagih janjinya. Pratemi tahu bahwa waktunya tak banyak. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya dan anaknya, maka ia harus melakukan sesuatu, sebelum semuanya terlambat. Dengan jantung berdebar, Pratemi mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus melawan kutukan ini, bahkan jika itu berarti mengkhianati perjanjian yang telah ia buat. Namun, apakah Gunung Kawi akan membiarkannya pergi begitu saja? Ataukah ia telah terikat selamanya dalam bayangan dosa yang tak bisa lagi dihindari? Pratemi tak bisa lagi menunggu.
Setelah pertengkaran sengit antara Joko dan Bakri, ia merasa bahwa bahaya semakin dekat. Ia sadar bahwa jika tetap tinggal, maka ia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar harta, anak yang kini tumbuh dalam rahimnya. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi barang-barangnya dalam keheningan malam. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ia menatap wajah Joko yang tertidur dengan lebam di pipinya akibat perkelahian tadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bersalah kepada pria yang dulu begitu ia abaikan. Namun, sebelum ia sempat keluar rumah, suara langkah kaki terdengar di halaman. Ratemi menahan napas. Sosok yang ia takuti berdiri di ambang pintu. "Bakri, kau mau kemana?" Suaranya tenang, tapi ada ancaman tersirat di dalamnya. Ratemi mundur, tubuhnya gemetar. "Aku ingin keluar dari semua ini, Bakri. Aku tidak mau kehilangan anakku." Mata Bakri menyipit, senyum tipis terukir di wajahnya. "Kau pikir Gunung Kawi akan melepaskanmu begitu saja?" Bakri melangkah maju, membuat Ratemi semakin terpojok. Ia tahu Bakri tak akan membiarkannya pergi, dan jika ia tetap di sini, nyawanya terancam. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ratemi meraih vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah Bakri. Benturan keras terdengar, memberikan Ratemi kesempatan untuk berlari keluar rumah. Malam itu, dengan langkah tertatih, ia berusaha melarikan diri sejauh mungkin, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ratemi berlari ke jalanan sepi, berharap bisa menemukan kendaraan atau seseorang yang bisa menolongnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, tetapi ia tak bisa berhenti. Ia tahu, Bakri tak akan tinggal diam. Gunung Kawi telah memberi mereka segalanya, dan kini saatnya menagih. Dalam kepanikannya, ia tak menyadari sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Kilatan lampu menyilaukan matanya, suara klakson menggema di telinganya. Terlambat, tubuh Ratemi terpental ke udara, terhempas ke aspal dingin. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, anaknya. Ia meraba perutnya yang mulai membesar, air mata mengalir di pipinya. "Jangan ambil anakku," bisiknya lemah. Kesadarannya perlahan menghilang, dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap. Saat kesadaran kembali, ia mendengar suara samar. Orang-orang berbicara di sekelilingnya. Tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit, peralatan medis terpasang di sekujur tubuhnya. "Ibu, kau selamat?" Suara seorang perawat terdengar lembut. "Dan bayi di dalam kandunganmu juga baik-baik saja." Air mata Ratemi mengalir deras. Ia masih hidup. Anaknya masih ada. Namun, di balik kebahagiaan itu, satu pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah Gunung Kawi benar-benar telah melepaskannya? Ataukah ini hanya jeda sebelum kutukan itu datang menagihnya kembali? Ratemi masih terbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit putih dengan perasaan yang campur aduk. Luka di tubuhnya memang mulai membaik, tetapi luka di hatinya masih menganga. Ia selamat dari kecelakaan, dan lebih dari segalanya, anak di dalam kandungannya masih bertahan. Namun, apakah ini benar-benar sebuah keajaiban, atau justru bagian dari sesuatu yang lebih menyeramkan? Beberapa hari berlalu, dan tak ada tanda-tanda dari Bakri maupun Joko. Ratemi mulai merasa lega, seolah ia benar-benar telah lolos dari jerat masa lalunya. Namun, rasa tenang itu tak berlangsung lama. Suatu malam, ia terbangun karena suara bisikan di telinganya. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tetapi jelas menyebut namanya. Jantungnya berdegup kencang. Matanya mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan di sudut ruangan, samar dan mencekam. Panik, Ratemi mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa berat. Udara di sekitarnya berubah dingin, dan tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk perutnya. Ia menjerit, memanggil perawat, tetapi suara yang keluar dari mulutnya nyaris tak terdengar. Saat itu, bayangan di sudut ruangan mulai bergerak, mendekatinya dengan langkah perlahan. Ratemi tahu, ini bukan halusinasi,
ini adalah peringatan. Perawat datang tergesa-gesa, diikuti oleh dokter yang segera memeriksa kondisinya. Tekanan darahnya turun drastis. Kita harus bertindak cepat, seru salah satu dokter. Ratemi merasakan tubuhnya semakin lemah, pandangannya mulai kabur. Dalam detik-detik antara sadar dan tidak, ia mendengar suara lain, lebih dalam, lebih menyeramkan. Kau pikir bisa lari, Ratemi? Saat ia kembali sadar, ia sudah berada di ruang ICU. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada yang berbeda. Ia meraba perutnya dengan tangan gemetar, lalu menatap dokter yang berdiri di sampingnya dengan wajah muram. Bu Ratemi, saya turut berduka cita. Bayi Anda tidak dapat diselamatkan. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ratemi membeku, mencoba mencerna kata-kata itu, tetapi hatinya menolak untuk percaya. Air mata mengalir deras, isak tangis memenuhi ruangan. Malam itu, Ratemi duduk sendirian di ranjangnya, menatap kosong keluar jendela. Gunung Kawi telah menagih janjinya. Tak peduli seberapa jauh ia berlari, seberapa keras ia mencoba lari dari kutukan, tumbal tetap harus diberikan. Kini, ia benar-benar kehilangan segalanya. Harta, cinta, dan anak yang seharusnya menjadi harapan barunya. Saat fajar menyingsing, Ratemi membuat keputusan terakhir. Ia tidak akan kembali ke Gunung Kawi, tidak akan menyentuh pesugihan lagi. Tapi ia juga tahu, bayangan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Selamanya, ia akan hidup dalam penyesalan, menjadi bukti bahwa keserakahan selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Dan harga itu, bagi Ratemi, adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa ia kembalikan.